Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah materi dari jaminan resi gudang, maka kita akan membahas terkait dengan jaminan hipotek, atau di dalam bahasa Belandanya yaitu hipoteka. Ya. Anda bisa lihat hipotek ini di dalam pasal 1162 KUH Perdata BW Burgerwetboek. Ya. Hipotek adalah suatu hak kebendaan. Jadi hipotek juga merupakan suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, ya, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Jadi benda-benda tak bergerak ini contohnya misalnya pesawat, ya, kapal laut, tapi tidak semua kapal laut dan tidak semua pesawat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada pembagian-pembagian tertentu dari klasifikasi di dalam BW. Kalau kita melangkah ke pasal 1171, maka hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta otentik. Jadi hipotek ini tidak dapat dibawa tangan ataupun dengan lisan ataupun dengan tulisan, tetapi tidak mengikutkan pejabat di dalamnya. Hipotek ini wajib untuk dibuat di dalam suatu akta otentik, kecuali dalam hal-hal yang tegas ditunjuk oleh undang-undang. Jadi undang-undang secara tegas, secara atributif menunjuk suatu makna apakah hipotek tersebut dapat dibuat di dalam lisan, ya, perjanjian secara lisan. Begitu juga dengan pembuatan kuasa memberikan hipotek, harus dibuat dengan akta otentik, ya. Jadi kuasa untuk pembuatan hipotek itu sendiri juga harus di dalam akta otentik. Artinya akta otentik ini akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan tata kelola dan syarat-syarat formil dan material suatu akta otentik. Barang siapa yang berdasarkan undang-undang atau persetujuan diwajibkan memberikan hipotek dapat dipaksa untuk itu dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan yang sama, seolah-olah ia telah memberikan persetujuannya untuk hipotek itu, ya, yang dengan terang akan menunjuk benda-benda atas mana yang dilakukan pembukuan. Jadi ini sama kekuatannya dengan berdasarkan undang-undang akta hipotek itu. Seorang perempuan bersuami yang dalam perjanjian kawin kepadanya telah diperjanjikan suatu hipotek boleh tanpa bantuan suaminya. Jadi boleh tanpa bantuan suami atas kuasa hakim melaksanakan pembukuan hipotek tersebut serta memajukan gugatan-gugatan yang diperlukan untuk itu. Saya berikan tugas, ya. Tugasnya bagaimana eksekusi hipotek berdasarkan pasal 1178 BW, ya. Anda merangkum seperti apa eksekusi hipotek yang dilakukan apabila seorang debitur itu wan prestasi. Objek hipotek itu benda tetap. Tadi benda tidak bergerak dan juga merupakan benda tetap, bukan objek hak tanggungan. Jadi kalau kita hak tanggungan itu adalah tanah, ya. Objek hak tanggungan itu adalah hak atas tanah. Hak atas tanah itu hak milik, HGU, hak guna usaha, HGB, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara. Contoh misalnya tadi saya bilang kapal laut dan pesawat terbang. Hipotek kapal laut. Kalau kita melihat hipotek kapal laut, maka sebuah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak tidak bermaksud untuk memberikan orang yang berhak memegang hipotek sesuatu nikmat dari suatu benda, tapi ia bermaksud memberikan jaminan belaka bagi pelunasan sebuah utang yang didahulukan. Artinya mirip dengan fidusia, tapi ini dalam hipotek kapal laut memberikan hak bagi pelunasan utang, ya, kepada kreditur. Kapal. Nah, kita lihat, ya, pengertian kapal. Anda bisa download nanti di Undang-Undang Nomor 21 tahun 1992 terkait dengan kapal. Apa itu kapal? Pasal 1 angka 2, ya. Dan pasal 49, maka kapal itu kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin yang ditunda, termasuk kendaraan dengan daya dukung dinamis, ya. Kendaraan di bawah permukaan laut, kapal selam, serta alat apung dan bangunan yang terapung dan tidak berpindah-pindah. Jadi bangunan itu yang tidak berpindah-pindah. Ada bangunan biasa di atas
laut yang tidak berpindah-pindah, sifatnya tetap, maka dikategorikan sebagai suatu benda tetap tidak bergerak yang bisa dijaminkan dengan hak hipotek. Jenis kapal itu kapal yang beratnya kurang dari 20 meter kubik. Jadi kapal yang beratnya lebih itu tidak ditanggung dengan hipotek. Kapal yang beratnya kurang dari 20 meter kubik, apabila kapal tersebut kurang dari 20 meter kubik, maka jaminan fidusia yang digunakan. Tetapi apabila kapal itu lebih berat dari 20 meter kubik, maka digunakan adalah hipotek. Jadi di sini kita lihat bahwa kapal yang dikategorikan tidak bergerak dan memiliki berat volume 20 meter kubik itu dapat dijaminkan dengan hak hipotek, sedangkan kapal yang di bawah 20 meter kubik itu dijaminkan dengan jaminan fidusia. Hipotek atas kapal laut, hak atas benda atas kapal yang dibukukan, jadi dibukukan dan didaftarkan, diberikan dengan akta otentik guna menjamin tagihan utang. Subjeknya pemberi dan penerima, hipotek for hipotek bank. Prosedurnya kapal yang telah didaftar, jadi kapal itu telah didaftarkan di Syah Bandar wilayah tertentu. Kemudian dilakukan dengan membuat akta hipotek di tempat kapal tersebut didaftarkan. Kapal yang dibebani hipotek harus jelas tercantum dalam akta hipotek. Kemudian perjanjian kredit yang jelas, nilai hipotek dikhususkan pada nilai kapal. Bank melakukan appraisal, jadi bank melakukan appraisal seperti survei di atas kapal, melihat berapa sebenarnya nilai nyata, nilai valid dari kapal itu. Gross akta pendaftaran balik nama untuk memperoleh surat tanda kebangsaan. Jadi harus ada surat tanda kebangsaan kapal ketika kita ingin mendaftarkan kapal itu sebagai jaminan hipotek. Status hukum kepemilikan kapal menjadi jelas, jadi status hukumnya harus jelas dan dapat dibebani hipotek. Syarat kapal yang didaftar di Indonesia, kapal dengan isi kotor tadi saya bilang 20 meter kubik atau yang dinilai sama dengan itu atau lebih, dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia. Jadi orang harus dengan bendera Indonesia, tidak boleh dengan bendera tadi Surat tanda kebangsaan kapalnya harus Indonesia. Dan berkedudukan di Indonesia. 46 ayat 2 Undang-Undang 21 tahun 92. Jadi cara mendaftarkannya ini pejabat pendaftar, kita datang pejabat pendaftar membuat gross akta dan salinan akta jaminan. Gross itu diberikan kepada pemilik sebagai bukti hak milik, kemudian disusun tanda pendaftaran. Jangka waktu hipotek adalah short term loan, yaitu hanya berjangka waktu maksimum 1 tahun. Jadi kreditnya hanya berjangka waktu 1 tahun. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan hipotek. Kalau memang ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan di dalam Google Classroom kita terkait dengan hipotek. Dan memang banyak pertanyaan nanti akan muncul terkait dengan Undang-Undang Pelayaran nomor 21 terkait dengan izin pelayaran dan sebagainya. Kapal apa yang kira-kira bisa didaftarkan di dalam izin pelayaran, apakah kapal itu ikut juga krunya dan sebagainya. Itu banyak yang kita akan diskusikan. Silakan Anda kerjakan terkait dengan tugas eksekusinya. Kemudian kita akan diskusi terkait dengan kapal yang berlayar di dalam wilayah Indonesia yang dijaminkan dengan hak hipotek. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam.